Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Bapak. Dan pada kali ini sesuai dengan apa yang pernah sempat gue sampaikan kepada kalian ketika gue live streaming, bahwa gue akan membawakan cerita tentang pesugihan. Dan untuk cerita kali ini, judul yang akan gue angkat adalah tentang pesugihan kandang purba. Karena ini diangkat dari kisah nyata, makanya gue akan disclaimer dulu. Untuk nama, lokasi, itu semua sudah gue samarkan. Jika ada nama yang mirip dengan kalian, ya mohon dimaklumi. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya terkait dengan pesugihan kandang purba, ada satu pertanyaan besar wajib kita jawab dan akan terjawab di akhir video ini. Apakah tersebut saja pelakunya adalah Budi? Apakah si Budi ini akan sukses melakukan pesugihan kandang purba, atau bahkan dia harus mati kehilangan nyawa akibat dia melakukan pesugihan kandang purba? Menarik bukan untuk kita ulas ceritanya pada kali ini. So, tanpa berlama-lama waktu lagi, kita akan mulai ceritanya. Ketakutan terbesar adalah karena dirimu sendiri. Berikut adalah ceritanya. Oke teman-teman, pada cerita tentang pesugihan pada kali ini, tentunya yang memang gue angkat dari kisah nyata teman-teman ya. Gimana? Cerita kali ini adalah kita tentang pesugihan kandang purba. Dimana sebenarnya ini adalah sebelum si Budi ini sebagai anak ya, itu bapaknya juga telah mungkin bisa dikatakan ini sebagai pesugihan turunan. Karena pesugihan kandang purba ini merupakan pesugihan yang turun temurun. Jadi dulu bapaknya, kita sebut saja Pak Anton namanya. Pak Anton ini melakukan pesugihan purba dan akhirnya dia meninggal dunia. Nah, kenapa sih dia melakukan pesugihan kandang purba? Karena ketika itu dia punya usaha potong ayam, teman-teman. Ketika itu Pak Anton mempunyai pesugihan kandang purba dan usaha potong ayamnya itu cukup laris, teman-teman. Dan mungkin sehari bisa sampai puluhan kilo kali ya ayam terjual, mungkin sampai ratusan kilo. Karena kesuksesan itulah dan itulah yang memang dicari oleh Pak Anton supaya dagangannya laris, cepat sukses. Akhirnya dia mengambil jalan lewat jalur pesugihan. Dan memang kenapa dia ngambil jalur pesugihan kandang purba? Karena diperkirakan kandang purba itu, pesugihan kandang purba ini pesugihan alias tidak menggunakan tumbal, tapi enggak teman-teman. Ini itu ternyata akan ada efeknya. Nah, efek ini akan dialami oleh anaknya yang bernama Budi. Oke, jadi ini prolog kita awal. Oke, kita akan masuk ke bagian cerita utama, yaitu di mana anaknya Pak Anton yang bernama Budi juga melakukan pesugihan kandang purba. So, mungkin bagi kalian yang belum tahu apa itu pesugihan kandang purba, sedikit aja gue mau jelasin sebelum mulai. Jadi, pesugihan kandang purba itu adalah pesugihan kandang itu berkata rumah itu tempat tinggal. Nah, purba itu direnovasi atau dilakukan perubahan. Jadi orang yang melakukan pesugihan kandang purba itu adalah dia akan selalu merenovasi rumah atau tempat tinggalnya. Itu teman-teman. Kalau dulu gue berpikir ketika gue belum tahu ya terkait kandang purba, gue pikir kandang kambing, kandang sapi, kandang ayam, ternyata enggak. Jadi purba itu perubahan. Nah, kalau bahasa kita itu renovasi. Kandang itu diartikan sebagai rumah, tempat tinggal, tempat hunian. Nah, makanya pesugihan kandang purba itu adalah pesugihan yang melakukan renovasi sedikit demi sedikit tanpa henti itu di rumah tempat tinggal ya. Cuman disclaimer, nggak selalu juga orang yang renovasi itu kita identifikasi bahwa dia melakukan pesugihan kandang purba, nggak juga teman-teman.
Ya mungkin itu beda. Nah ini mah cuma sebagai arti dan penanda aja bahwa orang yang melakukan pesugihan kandang berubah itu dia selalu merenovasi rumah atau tempat tinggalnya. Oke, itulah sekilas penjelasan tentang pesugihan kandang berubah seperti itu. Aku rasa udah cukup menarik, udah gak sabar dan kalian juga mungkin gak sabar untuk menyaksikan video ini total dari awal sampai akhir supaya kalian dapat nilai dan poin penting dari video yang akan gue sampaikan pada kali ini. Yuk langsung kita masuk ke cerita inti dan pembahasannya. Jadi si Budi ini setelah bapaknya Pak Anton meninggal, dia melanjutkan usaha bapaknya, yaitu berupa usaha potong ayam. Cuma si Budi ini tidak sebagus nasib dengan bapaknya. Kalau bapaknya dulu itu dia jualannya laris manis kan. Dia laris manis, dia banyaklah pelanggannya, bahkan cepatlah habisnya. Nah kalau si Budi ini agak lama teman-teman. Nah di saat itu dia sedang mencari kontak-kontak tuh. Dulu bapak pakai usaha, pakai apa ya bisa sampai rame, sukses gitu. Nah akhirnya dia nyari, dia dapat kontaknya, namanya kita sebut saja Mbah Dado, Ki Dado lah, Ki Dado. Ki Dado ini adalah seorang supranatural ataupun kuncen yang membantu bapaknya Pak Anton tadi untuk melakukan pesugihan kandang berubah. Nah ketemu, kita anggap aja ketemu ya Pak Anton, Ki Anton. Nah ketika telah ketemu, dihubungi tuh Mr. Budi, halo Pak, segala macam. Ini saya Budi, anaknya Pak Anton yang dulu pernah jadi ikut pesugihan lah, kalian sempat tahu kan, jelas. Ditanggapin tuh sama Pak Anton. Nah akhirnya kata Pak Anton, udah kamu datang aja ke sini. Tuh, nah akhirnya si Budi diantar sama temennya tuh, diantar sama temennya, kita sebut saja si Doni temennya. Nah si Budi dan si Doni berangkat ke rumah Ki Dado atau kuncen yang akan membantu dia melakukan pesugihan kandang berubah. Sampailah mereka di rumah Ki Anton. Nah ketika mereka sampai di rumah Ki Anton ataupun supernatural ataupun kuncen yang dimaksud, ketika itu sebenarnya Ki Anton ini sudah tahu bahwa si Budi ini akan melakukan pesugihan kandang berubah. Cuma dia tetap bertanya, apa maksud kedatangan kamu gitu. Padahal dia udah tahu, ini Mbah, saya pengen jualan saya laris. Itu kan saya dulu bapak usahanya ini, dan saya juga tahu bapak itu ikut sama Mbah waktu itu sampai sukses lah ibadah. Terus kata si mbaknya gini, kamu gak usah nyari seperti itu, kamu tuh memang orang yang akan mewariskan pesugihan kandang berubah itu. Jadi sempat kaget tuh saat itu, kok bisa? Iya, karena pesugihan ini itu turun temurun. Kamulah orang yang tepat karena kamu sebab pertama sebagai anaknya, kedua kamu orang yang melanjutkan usahanya. Nah di situ si Budi semakin merasa lebih optimis kan, merasa lebih yakin bahwa wah ini nih yang emang gue lagi cari-cari gitu. Nah, akhirnya udah tuh, lalu si Budi ya udah Mbah, apa aja nih syaratnya supaya saya bisa pesugihan berubah. Nah ini lah teman-teman, ada satu hal yang dia sempat tanya, Mbah ini sebenarnya pakai tumbal nggak sih? Biasanya pesugihan itu pasti ujung-ujungnya pakai tumbal, cuma kali ini enggak. Nah kebetulan si Budi ini punya 2 orang anak, ya pokoknya 2 anak lah, perempuan dua-duanya lah, nggak usah dikasih nama ya. Dia takut anak sama istrinya jadi tumbal dari pesugihan kandang berubah ini. Jadi Mbak, enggak, ini nggak akan ada tumbal-tumbalan, udah kamu tenang aja. Akhirnya dia percaya dong dengan perkataan si Mbak itu. Nah akhirnya terus si Budi ini nanya nih, apa aja nih Mbak persyaratannya, terus gimana, ada ritual khususnya enggak gitu kan. Nah ketika dia bertanya, dijelasin sama Mbak, ya persyaratannya setiap malam Jumat Kliwon kamu harus datang ke sini membawa sesajen tumpeng ayam siapan buat Kliwon, dan setiap malam itu juga jadi dia datang malam Sabtunya itu di rumah, kamu harus keliling, dia harus keliling rumah dia tanpa busana alias bugil lah kata. Terus sampai dia, oh Bah maksudnya apa? Saya kan udah, kamu gak usah protes, pokoknya abis dari sini mau buat Kliwon bos saja, kamu pulang malam Sabtu kamu seling rumah tanpa busana. Ya
Ya udahlah mbak, kata dia, kalau memang itu menjadi syaratnya saya akan lakukan. Ada sepakat tuh mereka, sepakat. Kita anggap aja kesepakatan ini jalan teman-teman, dan kita anggap aja kita tiba di malam Jumat Kliwon yang dimana si Budi datang ke rumah Ki Anton ataupun Kuncen ini. Tok 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 tok, Assalamualaikum bang, salam, ya masuk. Gimana persyaratan udah siap lu? Udah. Lu bawa tumpeng, ayam, wah banyak tuh buah-buahan tuh buat sesajen. Itu mungkin kalau diuangkan sekitar 500 sampai 600.000 ya. Akhirnya disiapin tuh apa tadi, tumpengnya segala macem buat mempersembahkan kepada jinnya nih yang membantu dia pesugihan kandang kuburan. Nah setelah itu siapin, ya mungkin ada doa atau apalah, mantra-mantra yang dikasih yang dibaca, sorry, nah itu dia suruh pulang. Dah, sekarang kamu pulang, jangan lupa besok malam kamu melakukan ritual keliling rumah tanpa busana. Oke, kita anggap ini sudah selesai dan dia pulang ke rumah. Berjalan waktu sampailah tiba di malam hari. Nah, karena dia baru pertama, ya kan dia ngerasa ngeri, takut ada tetangganya, orang sekitar yang ngelihat dia melakukan ritual aneh itu. Masalahnya gini teman-teman, jadi karena pesugihan kandang Burba ini dia harus keliling rumah ritualnya tanpa busana. Jadi dia pikir, dia sempat tuh berperang batin ya, apakah mungkin saya akan melakukan ini, karena saya normal, saya nggak gila lah kasarnya, nggak stres. Ntar apa kata orang kalau orang lihat saya kayak gini, dianggapnya saya gangguan mental itu lah ibarat. Nah akhirnya dia nggak berpikir panjang, karena dia pikir dia udah sepakat, udah setuju dengan apa yang disebut sampaikan ke si Anton atau guru spiritualnya. Udah hari dilakuin tuh, bukan tetap tanpa busana kan. Kita nggak selesai nih. Nah keesokan harinya pagi, dia biasa nih beraktivitas berjualan ayam potong lah di pasar atau di ruko yang dia punya. Emang teman-teman itu ketika dia setelah melakukan itu dia benar-benar beda, laris banget dagangannya itu, sampai sampai dia tuh nggak apa, sampai dia nggak bisa ngelayanin gitu. Sampai mana dulu sini yang mau dilayani itu orang udah ngumpul tuh, para pembeli. Biasanya paling kalau hari biasa sebelum dia melakukan sugihan kandang kurban, paling 1 jam satu yang mungkin sehari itu cuma habis 5 atau 10 potong lah paling banyak. Nah tapi setelah dia melakukan ini, itu sampai 50, 60, bahkan sampai 100 potong ayam ya sehari. Dia sampai geleng-geleng kepala, berarti pesugihan ini telah berhasil saya lakukan dalam hati dia. Tapi dia tetap masih nggak berpikir bahwa ini akan ada tumbal, karena di awal kan dia dibilang ini nggak akan ada tumbal. Jadi dia ngerasa aman lah keluarga ya. Dah, begitu dia pulang dari pasar, dia bawa hasil penjualan, dicerita sama istrinya belum tahu nih bahwa dia melakukan pesugihan kandang kurban. Ceritakan, bu ini aku hasil jualanku hari ini itu kan. Istrinya sampai kaget teman-teman, kok bisa banyak begini, padahal biasanya ya paling banyak dapat mungkin 60-70 ribu. Dan pada hari itu teman-teman, hari pertama dia pesugihan, itu dia dapat sampai 500 sampai 1.500.000. Otomatis istrinya kaget dong, kok bisa sebanyak ini mas uangnya gitu kan. Iya, ya dia beralasan ya, itu rezeki kita nggak tahu itu segala macam. Oh ya udahlah gitu. Ya tuh mereka ya itulah, anak istrinya diajak makan, dibahagiakan lah dengan uang pesugihan, hasil pesugihan itu ya penjualan ayam potong itu. Berlanjut eh, masuk ke ini kedua ya teman-teman, ke tahapan kedua. Anggap aja sudah ketemu lagi di mantu Kliwon yang kedua. Dia datang lagi tuh, bos saja lagi kan, bos saja lagi. Dia sempat tanya nih, dia ditanya sama si Mbak Anton ini, gimana keluarga kamu, aman nggak, ada yang ini nggak. Nah saat itu teman-teman, itu udah mulai ada tanda-tanda, karena anaknya yang pertama dan yang kedua ini sakit. Yang pertama itu sakit kayak maaf ya, kayak epilepsi kalau itu ibu Tayan. Itu terjadi hanya di malam hari, itu keanehannya.
ya kan. Aneh-aneh untuk yang kedua itu agak sedikit lupa gue, itu kalau nggak salah anaknya kayak orang takutan apa depresi gitu. Pokoknya yang kita anggap, yang kita bahas yang anak yang sakit epilepsi itu terjadi di malam hari dan siap jam 1 malam sampai jam 12 itu aneh lah ibaratnya. Tapi dia juga bingung apakah ini akibat dari itu. Dia cerita sama gurunya nih, dia bilang, mbah ini kok anak saya sakit epilepsi atau ayah lah ibaratnya itu di jam 1 malam. Ya bingung kan, sempat dikasih tahu, ya sini aku kasih tahu, ini adalah efek dari sugihan dan kemungkinan kemungkinan anak kamu itu akan bisa dijadikan tumbal. Wah, dia kaget tuh. Lah, kemarin katanya dari awal nggak ada tumbal. Terus ya dijawab lagi. Sekarang kamu berpikir, mana mungkin sih orang mau sukses, mau berhasil dengan cara instan terus nggak ada imbalannya. Mana ada kamu cerita pesugihan nggak pakai tumbal itu. Akhirnya dia sempet berargumentasi sama si Mbah Anton. Akhirnya udahlah mereda kan perdebatan. Oh ya udah Mbah, mudah-mudahan sih udah kamu gak usah pikir macam-macam. Sekarang kamu terus lakukan ritual dan pesugihan yang kamu sudah melakukan kontrak ini. Nah akhirnya dia bosan saja segala macam. Besoknya dia pulang, biasa istirahat. Nah tiba jam 1. Nah kali ini teman-teman itu dia tawa nih sama salah satu temennya ketika dia lagi melakukan keliling rumah dengan tapa busana, ya kan. Dia sempat berpikir kayaknya ketika ada lagi ritual ya, dianggapnya kita dia udah lagi ritual, itu ada orang yang lihat. Siapa ya, oh kayak ada orang, tetap dilakukan. Nah bener tuh ada suara. Nah tiba-tiba nih kemudian datang kan, tuk, 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 langsung ditepuk itu. Wih, kaget tuh sampai, Budi lu ngapain, kata dia, malam-malam kayak gini lu pakai baju di luar rumah. Sempat bilang kayak lu kayak gangguan mental ya. Ya kesel kan langsung. Itu bro, apa-apaan, enak aja lu, sehat lu normal, lalu ngapain sih ya cuci. Lu nggak usah banyak tanya, gue tahu lu melakukan. Ya temennya sempat dengar kan infonya dulu kan, bapaknya juga ketika bapaknya masih ada karena dia tangga gitu, pernah dengar cerita lah pesugihan kayak gitu. Lu melakukan pesugihan dulu kayak almarhum bapak lu ya, tahu dari mana gitu kan. Wah, udah lu pulang sana lu, ngapain lu kayak gini gitu kan. Nah akhirnya udah pulang, akhirnya dibawa aja masuk ke rumah, dipaksa masuk ke rumah. Nah cuman teman-teman, orang ataupun teman-teman tetangga yang tadi ngelihat ini, itu keesokan harinya dia tuh mengalami sakit yang tanpa diduga-duga. Padahal dia sehat tuh lagi malam. Pas dia mergokin si Budi lagi ritual, besoknya dia sakit nih. Orang ini sakit, dia sakitnya nggak jelas kenapa lah gitu. Sakit parah gitu. Ya walau alam ya, bukan walau alam, maksudnya apakah dia sampai meninggal atau enggak, pokoknya dia sakit ya guys. Nah makanya setelah kejadian itu, beberapa orang tetangganya tuh sempat dikasih tahu nih sama yang sakit ini, besok-besok kalau kalian ngeliat si Budi atau si pelaku ini sedang ritual tanpa busana, udah nggak usah diiniin, katanya, biarin aja, so nanti kalian kayak saya gitu kan. Nah ada di satu momen, kita anggap aja ini yang ketiga ya, yang berikutnya. Nah ini momen yang krusial ya teman-teman, yang mungkin bahkan bahkan jadi inti dari cerita ini. Di momen ketiga ini, di bagian inti dari cerita ini, ketika itu ada juga nih akhirnya orang atau tetangganya yang mergokin dia lagi ritual, tanggap aja dari ritual. Terus ya sama, dia sempat dinasihatin sih nggak sampai berribut. Akhirnya dia dibawa pulang tuh, dia udah pulang ya pulang pulang. Nah terus dia sempet kayak mau diobatin kan si Budi. Nah cuma karena emang dia udah dirasuki oleh jin, nah dia sempet awal kan, artinya aku tidak akan keluar dari tubuh orang ini sampai dia menjadi budakku. Wah sampai begitu tuh teman-teman. Akhirnya si orang ini nanya kan, maksudnya apaan. Akhirnya dia paham karena dia melakukan pesugihan, otomatis biasanya
si orang yang melakukan pesugihan itu akan dijadikan budak oleh bangsa jin yang memang menjadi tuannya gitu, yang membantu mereka untuk melakukan aksi pesugihan. Nah akhirnya ketika itu kan dia udah tuh kayak orang mau amuk-amuk. Nah istrinya nggak tahu, dia begitu pulang ke rumah istrinya kaget kan, suaminya si Budi ini datang tanpa busana, sementara istrinya ini orang yang taat beragama lah, pakai hijab, pakai ini. Kan ketika itu dia sedang diantar pulang, karena ada orang lain dia nggak pakai kerudung, dia bilang bener pak, mas saya pakai hijab dulu, itu bukan murim, pakai hijab. Pas lagi dia tanya kan, loh ini kenapa suami saya kayak gini, suami kamu ini melakukan pesugihan. Loh kok bisa, saya nggak pernah tahu. Ya kan kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan suami kamu, jadi juga nggak cerita sama kamu. Akhirnya dia betul, akhirnya istrinya di situ dia baru tahu bahwa suaminya melakukan pesugihan. Nah sampai akhirnya ketika itu dia sempat bilang, pantesan saja ya anak-anak kita, kami itu sakit yang aneh, jangan-jangan ini karena akibat dari suami saya nih pak yang melakukan pesugihan ini. Bisa jadi kata dia, ini akibat dari pesugihan yang dilakukan suami kamu, anak kamu akan dijadikan tumbal. Wah itu isinya sempat mahal besar kan. Akhirnya kata orang itu, udah nggak usah berdebat. Sekarang gimana caranya kamu ambil pakaian untuk kita pakaikan, karena dia nggak sadar di sini. Dia ambil sarung kain, pakaiin tuh, karena kalau pakai celana kan ribet ya, ada orang nggak sadar, takutnya dia ngamuk, pakai sarung sama kaos lah, kaos oblong atau apa, pakaiin. Akhirnya nggak lama dia si makhluk ini ya sempat beradu inilah sama si orang ini, dia punya kelebihan juga kan. Akhirnya dia beradu ilmu lah kasarannya, kalah nih, sadarlah si Budi pakai busana, dia sadar. Nah akhirnya dia udah tuh, dia sadar, akhirnya dia dikasih tahu. Nah sempat disuruh rekam nih teman-teman. Jadi ketika dia sedang ngamuk dan dia sedang meronta-ronta si Budi terkait dengan yang tadi si makhluk yang nggak mau keluar, ronta-ronta, wah kamu kan bilang, coba rekam bu, nanti kita unjukin kalau dia sudah sadar. Akhirnya direkam sama istrinya, tanggap dulu sadar ya, sadar. Akhirnya duduk, kamu tahu nggak apa yang aku pas dia sadar kan, kenapa ini pegang-pegang, kenapa badanku seperti ini. Udah kamu tenang aja, kasih minum kan, kamu udah ketahuan kata dia gitu, kamu melakukan pesugihan. Dia sempet kayak mengelak ya, pesugihan apa gitu kan, udah nggak usah banyak protes, yang kamu tadi itu kerasukan oleh jin yang membantu kamu melakukan pesugihan ini. Mana buktinya? Nah, dia tunjukin tuh di HP kan, direkam, dilihat. Wah, dan di dalam rekaman ini teman-teman, itu dia ngelihat bahwa si jin itu bilang bahwa dia ya jadi pengikutnya lah, jadi pengabdinya lah, jadi muridnya lah gitu. Tapi dia akhirnya usaha jutaan tuh semua sama si jin tuh kan, masalah usahanya laris segala macem, apa yang selesai ya. Nah itulah yang kamu lakukan, dan sekarang istrimu sudah tahu bahwa kamu melakukan pesugihan. Nah disitu dia sadar tuh teman-teman, dia sadar. Akhirnya dia minta maafan istrinya, dan biasanya dulu dia kurang sayang lah istrinya, dia minta maafan aku istriku kan, dia sampai dipeluk lah, dicium tangan segala macam. Nah ada satu lagi teman yang kedua aku lupa. Jadi ketika si Budi ini melakukan pesugihan kandang berubah, itu dia tuh bukan orang miskin ya, karena dia kan kaya ya bahasa. Cuman ada keanehan, dia itu nggak boleh makan makhluk bernyawa. Contoh, jadi suatu ketika ada satu momen ketika istrinya masak enak, masak ayam, masak ikan, pokoknya makanan daging bernyawa itu dia nggak makan. Sampai si Budi ini waktu itu bilang, kita harus berhemat, bukan? Kenapa kamu masak yang mahal enak kayak gini terus, sementara kan ini agak boros gitu. Nah istrinya waktu itu kesel kan, cerita juga tuh dia ketika dia tadi lagi sama si orang inilah tetangga ya, coba pak waktu itu saya masak enak gitu kan, pantesan aja dia sempat bilang harus berhemat.
Ya istri mana sih yang gak suka udah dimasakin capek-capek, masakan enak, malah dibilang kayak gitu, harus irit. Sementara kami punya rumah yang bagus, mewah, dan berkecukupan. Cerita tuh dia. Nah, akhirnya dia sadar di situ. Udah tuh. Nah, akhirnya eh, sedikit kita percepat ceritanya. Akhirnya karena dia sudah memutus ikatan pesugihan kandang kurban, akhirnya dia udah nggak ke sono lagi nih, ke tempat si Anton lah, Mbak Anton. Akhirnya dia dinasihatin, dia tobat, dan dia sempat bersahadat lagi teman-teman, karena ketika itu dianggap dia telah melenceng dari ajaran Islam dan bahkan menduakan Tuhan, ya, menduakan Allah. Karena kan ya itulah, karena pesugihan itu pasti bersekutu dengan jin, dengan makhluk lah. Dia bersahadat lagi, dia kembali jalan benar, dan drastis emang. Ketika itu dia punya karyawan sekitar 7-8 orang, karyawan ayam potong ya, mana maju banyak. Akhirnya mulai tuh karyawannya pada berhenti, tinggal 1 atau 2 orang, dan omsetnya juga nggak gede, karena waktu itu dia punya utang yang cukup besar, ya, ada utang itu barang utang usaha bisnis. Akhirnya tuh eh, rumahnya kalau nggak salah dijual ceritanya. rumahnya dijual rumahnya dijual untuk menutupi utang segala macem, dan akhirnya dia tetap jual potong ayam, cuma ya nggak kayak dulu, dia balik ke titik nol lagi, jadi kayak awal-awal lah, jadi nggak banyak gitu. Nah, akhirnya cuma istrinya itu ngerasa lebih apa sih, dia tuh lebih beda gitu, lebih sabar, lebih nyaman, dia apa aja makan dimasak. Cuma memang secara ekonomi nggak kayak dulu gitu, dan anak-anak ya yang tadi aku bilang sakit itu sehat, itu kembali sehat, kembali pulih kembali lah ibaratnya, dia kayak gitu. Dan gue rasa ini udah sampai ke ujung cerita ataupun akhir bagi cerita ini adalah bahwa akhir si Budi bertobat, dan si Budi kembali ke jalan yang benar, keluarganya rukun kembali, anaknya sehat, dan usaha tetap jalan, tapi tidak sesukses ketika dia melakukan pesugihan. Itulah teman-teman cerita yang gue anggap seru banget, dan mungkin sedikit aja gue mau kasih hikmah ya dari cerita gue ini, bahwa nih sesulit apapun kehidupan kita, jangan pernah kita berpikir kita ingin mencari jalan pintas, sampai lagi melakukan pesugihan. Karena tadi yang namanya pesugihan tuh pasti ada impactnya teman-teman, ada efeknya lah, ada efeknya, walaupun yang nggak bisa tumbal segala macam, itu tuh nggak mungkin teman-teman. Jadi nggak mungkin namanya pesugihan tuh nggak pakai tumbal, tuh nggak mungkin. Pasti pesugihan itu akan pakai tumbal, ada tumbal. So jadi buat kalian yang saat ini sedang mencari jalan keluar dalam masalah hidup, teruslah berusaha dan berpikir positif. Yang terpenting adalah tanamkan bahwa sesungguhnya kesulitan hidup itu pasti ada jalannya, jangan pernah mengambil jalan kita. Itu aja dari gue. Makasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan lupa dukungannya dan jempol ke atas bila video gue ini bagus, dan gue subscribe, like, share, dan komen. Akhir kata, gue Fahmi dari Kota Depok. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.